Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ainur Ihsan. Saya saat ini sedang melanjutkan proses belajar saya pada salah satu institut yang terdapat pada kota Trenggalek, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Kabupaten Trenggalek yang beralamatkan di Gelutan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Meki Briantoro, yang telah membimbing kita semua dan juga sudah semangat untuk mengajar kita semua. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah yang ada di Institut Teknologi Bisnis Trenggalek, yaitu pengambilan keputusan. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus untuk pengambilan keputusan yang benar sehingga mengakibatkan keuntungan. Di sini saya akan mengibaratkan menjadi seorang manajer proyek yang ada di perusahaan konstruksi. Jadi menjadi seorang manajer yang terdapat pada sebuah proyek konstruksi itu tidak mudah. Jadi di sini kita harus memilih beberapa vendor yang untuk pasokan bahan bangunan yang ada di proyek konstruksi kita. Jadi di sini kita akan membahas dari kasusnya, yaitu konstruksi itu harus memilih antara dua vendor untuk pasokan bahan bangunan. Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap kualitas produk, harga, dan rekam jejak kinerja pada kedua vendor ini, manajer harus memutuskan untuk memilih vendor yang mana. Jadi untuk kali ini terdapat dua vendor, kita ibaratkan itu vendor A dan juga vendor B. Jadi saat ini manajer itu memutuskan untuk memilih vendor A. Kenapa? Karena memiliki reputasi yang baik meskipun harganya lebih sedikit tinggi. Jadi dalam studi kasus ini, manajer proyek mengambil keputusan berdasarkan analisis yang cermat terhadap beberapa faktor kunci. Yang pertama yaitu dia memperhatikan reputasi vendor A yang memiliki rekam jejak kinerja yang baik dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Keputusan ini membantu meminimalkan resiko terkait dengan kualitas bahan bangunan. Selain itu, meskipun harga dari vendor A ini lebih tinggi, manajer mempertimbangkan nilai jangka panjang. Jadi, investasi tambahan ini diharapkan memberikan keuntungan melalui kualitas konstruksi yang lebih baik, mengurangi potensi biaya perbaikan dan juga penundaan proyek. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih vendor A ini bukan hanya berfokus pada biaya langsung, tetapi juga mempertimbangkan manfaat pada jangka panjang dan resiko yang terkait. Dan pada akhirnya, implementasi keputusan ini membuktikan bahwa kualitas bahan bangunan yang baik dari vendor A ini memainkan peran penting dalam kelancaran proyek. Proyek cepat selesai dan juga tepat waktu dengan standar kualitas tinggi, memberikan keuntungan finansial dan reputasi positif bagi sebuah perusahaan konstruksi. Keputusan yang bijak ini mencerminkan pentingnya aspek jangka panjang dan juga dampak menyeluruhnya bagi dalam pengambilan keputusan ini. Jadi kita sebagai manajer proyek juga harus mementingkan potensi jangka panjang. Kita sebagai manajer proyek konstruksi juga harus memikirkan perusahaan kita itu kedepannya itu bagaimana, dan juga kita harus itu mengambil keputusannya itu buat jangka panjang. Jadi di dalam keputusan ini membawa keuntungan jangka panjang dikarenakan vendor A ini memberikan bahan bangunan yang berkualitas tinggi yang pada akhirnya itu meningkatkan kualitas konstruksi proyek. Meskipun biaya awalnya itu tinggi, efisiensi dan keandalan bahan dari vendor A ini mengurangi resiko perbaikan dan penundaan proyek. Jadi dengan seiringnya waktu, proyek kita itu juga bisa berjalan dengan lancar, memastikan keuntungannya itu
juga di dalam jangka panjang dan reputasi positif bagi perusahaan itu kita dapatkan. Jadi kita itu mengambil keputusan itu juga harus memikirkan jangka panjangnya, dan juga itu perusahaan kita itu harus kita mau bawa kemana, kita akan membawanya kemana itu harus kita pikirkan dengan baik-baik. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu tadi salah satu contoh studi kasus tentang pengambilan keputusan yang benar sehingga mengakibatkan sebuah keuntungan. Jadi di dalam sebuah proyek konstruksi tadi itu kita itu harus memikirkan proyek kita itu jangka panjang, dan juga kita itu mendapatkan keuntungan juga saat kita mengambil sebuah keputusan itu menjadikan sebuah keputusan yang benar bagi sebuah perusahaan kita. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kelebihan itu dari Allah yang Maha Kuasa, dan jika ada kekurangan itu merupakan dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.